Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lutfiana, NPM 20030311040. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari yang telah diberikan. Nah, mengenai komunikasi lintas budaya. Nah, yang pertama, apa sih komunikasi lintas budaya itu? Nah, jadi suatu proses di mana dialihkannya ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lain dan sebaliknya. Nah, di mana tujuannya itu untuk saling memengaruhi satu sama lain. Nah, tujuan yang lain juga menciptakan keselarasan atau kebersamaan. Jadi di sini komunikasi antar budaya itu suatu proses penyampaian ide mengenai budaya-budaya yang ada. Nah, di mana budaya itu kan banyak. Nah, harus diselaraskan dengan komunikasi ini gitu. Baik, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan dengan bahasa sendiri mengenai cara mengatasi hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama, adanya keterbukaan. Nah, keterbukaan terhadap apapun itu, dari nilai-nilai, agama maupun kepentingan lain itu harus saling terbuka. Jadi terciptalah suatu keselarasan. Nah, yang kedua, adanya empati, yaitu peduli antar budaya satu sama lainnya walaupun berbeda. Jika ada masalah dengan satu budaya, maka budaya lain saling melengkapi dan intinya peduli satu sama lain. Yang ketiga yaitu sikap mendukung, di mana kita harus saling mendukung dengan adanya perbedaan, karena kan kita kan banyak perbedaan. Nah, kita harus saling mendukung atau menghormati. Jadi jika ada satu budaya yang berbeda dengan kita, maka kita tidak boleh menghina ataupun menghujat atau yang lainnya. Kita harus saling mendukung atau membantu dari budaya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu sikap positif. Nah, di mana kita harus atau memberikan pujian terhadap budaya yang lain, jangan mencaci maki, kemudian menghujat, kemudian menjelek-jelekan budaya lain. Kita harus saling memuji, bahkan saling mendukung satu sama lain. Kemudian adanya kesetaraan. Nah, tidak memandang dari perbedaan yang ada. Jadi tidak membedakan antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Kita harus setara, karena kita kan di Indonesia juga dengan banyaknya budaya, tapi dalam satu naungan Pancasila gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Meskipun ada perbedaan, tetapi kita harus berada dalam suatu persatuan tersebut gitu. Kemudian yang kedua yaitu berikan contoh dari hambatan komunikasi lintas budaya. Nah, di sini saya mengambil dari rasialisme. Nah, di mana rasialisme adalah suatu paham yang merasa ras diri sendiri merupakan ras yang paling tinggi daripada ras yang lain. Jadi mengedepankan apa yang dipunya diri sendiri. Jadi kayak seakan-akan dirinya lah yang paling benar daripada ras yang lain. Nah, biasanya dikaitkan dengan paham diskriminatif suku, kemudian agama, ras, adat, golongan, atau ciri-ciri fisik pada seseorang. Jadi sikap ini adalah mengedepankan diri sendiri. Jadi kayak saling menghina dari ras yang lain jika berbeda dengan kita dari segi agama maupun dari fisik lainnya. Dia seolah-olah menghina daripada yang lainnya. Ya, kemudian contohnya dari rasialisme ini kayak menghina dari ras seseorang, kemudian perbedaan dari sisi kulit, mungkin dari tekstur postur tubuh. Nah, kemudian terjadinya kekerasan fisik jika sudah mempunyai rasa rasialisme ini. Jadi seakan-akan dia seenaknya kepada orang lain jika berbeda dengan dirinya. Ya, kemudian dampak yang terjadi dari rasialisme ini menyebabkan perpecahan, karena suatu kelompok itu merasa dirinya yang paling benar daripada kelompok yang lain. Jadi tidak ada saling menghormati maupun persatuan yang lain. Kemudian memperlakukan orang secara buruk. Jadi dia semena-mena dengan orang lain. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengatasi dari sikap rasialisme ini yang merupakan hambatan dari komunikasi lintas budaya? Yaitu dengan menghormati kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dan menyatakan tidak setuju setiap kali mendengar hinaan terhadap ras. Jadi kita harus mendukung jika ada suatu gerakan atau program
dalam mengatasi rasialisme ini. Nah, kita harus juga menanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kita itu sama saja dengan orang lain, meskipun ada perbedaan, tetapi kita harus saling menghormati dengan yang lainnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.